Sobat Semanggi, kita ketemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Kali ini saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa yang cukup kompeten untuk membahas apa yang Sobat Semanggi tanyakan di kolom komentar ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke redaksi terkait, ayo dong kita bahas terkait administrasi, jangan terus membahas terkait sales, penjualan dan juga marketing. Oke. Hari ini kita akan bedah terkait administrasi. Sebenarnya seperti apa sih administrasi itu? Kali ini saya ditemani oleh Bapak Andi Budi Setiawan dari PT Ekonomi Gatama. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Andi. Pagi. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Pak, baik. Oke, tadi sudah saya singgung Pak ya. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk Pak ke kita yang minta membahas terkait administrasi dong, jangan terus bahas penjualan, marketing. Oke, siap. Iya. Karena umumnya itu ya. Iya, karena banyak dibahas seperti itu Iya, Pak. iya. Jadi banyak sekali pertanyaan masuk ingin dibahas terkait administrasi. Jadi sebenarnya administrasi itu apakah hanya melulu tentang keuangan gitu Pak ya? Atau seperti apa? Oke, siap. Ini kita ngomongnya administrasi secara umum dulu Iya, ya. oke. Secara luas dulu ya. Memang banyak mungkin rekan-rekan yang memulai usahanya itu mungkin mereka belum sempat kepikiran atau sudah kepikiran tapi ya sudah nanti aja lah terkait administrasi. Padahal administrasi ini juga salah satu hal yang penting yang harus mereka pikirkan dari awal ketika membangun sebuah bisnis ya. Betul. Kebanyakan dari orang-orang itu untuk awalan itu mereka pasti memikirkan omset dan cara marketingnya aja. Iya, betul Ya. Dua komponen itu biasanya yang akan mereka prioritaskan dulu. Betul. Namun kalau saya bilang itu nggak cukup hanya dua komponen itu saja. Harus ada juga satu komponen pendukungnya yaitu administrasi. Nah, administrasi sendiri di sini itu secara luas bisa kita kategorikan itu di hampir semua lini atau di hampir semua divisi itu pasti ada administrasi, kegiatan administrasi. Ya betul. Soalnya banyak paradigma di luar sana itu administrasi itu pasti hanya berhubungan dengan keuangan. Iya betul. Betul ya, seperti itu ya. Nah itu nggak bisa disalahkan juga karena mereka belum tahu juga. Padahal sebenarnya secara umum administrasi ini luas sekali. Administrasi itu bisa dikategorikan contoh nih Pak ya. Kalau di bidang HR atau HRD itu adalah misal contoh administrasi terkait tata kelola kontrak karyawan maksudnya. Terus kayak semacam administrasi surat peringatan, surat teguran. Nah itu kan juga namanya administrasi sebenarnya. Nah itu yang kadang mereka lupa harus ini administrasi juga gimana nih nanti ke depannya, nggak dipikirkan gitu. Nah itu fatal sekali sih Pak kalau menurut saya. Oke, jadi memang bukan hanya di keuangan aja Pak ya administrasi. Betul. Kayak contoh mungkin di logistik juga ternyata ada administrasi. Betul, di gudang gitu ya. Betul, administrasi dalam pengerjaan apa misalkan invoice, tata letak cara ngatur invoice-nya gimana, urutannya seperti apa itu kan dinamakan administrasi. Oke. Itu sih Pak. Menarik banget sih Pak. Jadi sebenarnya kalau lebih detail kita kupas, karena administrasi ini ternyata masuk ke semua divisi. Yes, betul. Di semua divisi itu ada proses administrasinya. Betul. Nah, kita bisa mulai dari mana nih Pak? Kalau misalkan kita sedang memulai bisnis atau apa yang perlu dipersiapkan untuk di administrasi ini? Oke, kalau untuk mereka yang pemula nih sebenarnya nggak usah terlalu banyak dulu. Yang penting administrasi terkait sesuatu hal yang sifatnya in masuk atau yang out itu bahasanya apa ya? Tercatat dan juga tersimpan dengan bagus dan rapi. Itu aja sih sementara. Jadi untuk di awal-awal, kenapa? Karena mungkin suatu saat nih kita butuh misalkan perbandingan harga. Misalkan tahun 2021 kita pula bahasa Indonesianya kita beli di harga berapa? Sekarang tahun 2022 kita beli di tempat yang sama, bahan yang sama, harganya berapa? Ada kenaikan nggak di situ? Misalkan kalau ada kenaikan, nah itu kan bisa menjadi salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi harga jual misalkan seperti itu.
Nah itu memang kelihatannya sederhana sekali, tapi memang impactnya gede sih kalau saya bilang. Betul. Gitu sih. Betul banget. Jadi lebih ke kearsipan ya. Betul. Baik itu fisik maupun yang soft copy. Gitu. Iya, betul. Karena memang itu bisa digunakan untuk misalkan evaluasi atau analisa untuk strategi kedepannya gitu Pak ya. Betul. Nah mungkin ada lagi contoh kasus, misalkan kita sudah kirim barang nih ke pelanggan, ya kan? Nah kalau administratifnya tidak bagus, misalkan kan kalau surat jalan itu kan kalau ngirim barang itu kan pasti ada surat jalan biasanya. Nah di surat jalan itu kan pasti ditandatangani sama diberikan nama si penerima. Nah misal andai kata itu tidak ada atau tidak jalan, otomatis ketika customer komplain atau pelanggan komplain, saya nggak terima barang kok. Nah, misalkan ini terjadi, misalkan ya mohon maaf mungkin ART-nya yang terima, tapi belum disampaikan ke yang majikannya, ke tuannya, misalkan ya nanti kita bisa pakai administrasi itu surat jalan tadi yang namanya surat jalan itu untuk membuktikan bahwa ini loh Pak, ini loh Bu, sudah diterima sama si A, si B gitu. Nah itu juga salah satu kegiatan administratif namanya. Jadi luas sekali Pak Kori kalau kita bahas administratif secara umum ya. Cuman ya ini yang biasanya orang-orang awal itu nggak kepikiran gitu. Harus ada administrasi yang memang dari awal sudah dikolek lah. Itu sih Pak. Oke. Jadi memang kalau tadi kita bahas di awal, paradigma yang terjadi di masyarakat itu administrasi hanya berhubungan dengan keuangan, tapi ternyata kalau lebih luas lagi di setiap divisi ada kegiatan administrasi. Dan itu sebenarnya bahkan ya tidak berhubungan dengan uang Pak ya. Jadi kayak contoh data, kita kembali ke collecting data tadi. Betul. Jadi sebenarnya fungsi administrasi justru malah di sana yang lebih penting Pak ya. Karena semua contoh kayak tadi analisa atau evaluasi semua butuh data. Meskipun itu kayak contoh kita mau menerapkan strategi apa di penjualan atau di marketing, datanya juga minta admin deh. Kan minta lagi ke admin. Gimana nih penghasilanmu nih? Dicari kan datanya, butuh data apa, tahun sekian ada nggak? Nah kita cari kan. Jadi luas Pak. Oke, mungkin ada tips-tips khusus nggak Pak mungkin untuk agar administrasi itu bisa tertib dan juga bagus di suatu perusahaan? Oke, kalau dari saya pribadi yang harus dilakukan pertama kali itu jangan suka menunda Pak. Jadi jangan ditunda. Iya, ketika misalkan kita dapat, misalkan kita beli bahan lah, atau beli ini ya, kan kita dapat faktur tuh atau invoice dari supplier atau yang memberikan kita barang. Nah itu segera mungkin dicatat, lalu segera mungkin ditata atau diarsipkan secara rapi. Nah karena ini adalah manusiawi kalau saya bilang ya. Terkadang orang menyepelekan, akhirnya lupa, akhirnya data atau dokumen itu hilang. Kita kebingungan. Jadi tips saya yang pertama jangan ditunda atau jangan ditunda. Lalu yang kedua itu teliti lagi. Teliti lagi itu dalam artian apakah hard file-nya atau kertasnya atau apalah itu namanya itu sudah sesuai dengan realnya yang diterima gitu. Contoh tadi kayak saya bilang di logistik misalkan surat jalan namanya surat jalan misalnya. Ketika di dokumen itu misalkan tertulis 15 tapi ternyata di fisiknya 10. Nah itu kan juga bisa berimpact ke kita juga bahwa misalkan yang kita masukkan yang 15 misalkan nanti pas kita namanya stock of name ya penghitungan barang kan mesti ada selisih nanti antara sistem sama fisik. Nah itu juga menjadi salah satu faktor. Jadi selain harus langsung dikerjakan pada saat itu jangan dipending, kita harus teliti. Kita make sure antara yang tertulis di situ dengan fisiknya real. Mungkin itu aja sih Pak kalau administrasi. Terus yang ketiga mungkin dia lebih ke arah kamu harus punya cadangan tempat ya untuk administrasi ini kan bisa dibilang memang ya kelihatannya simpel, tapi kalau dikumpulkan dari tahun-tahun itu kan jadi banyak. Nah itu mungkin nggak saat ini lah, tapi paling tidak nanti kamu juga harus menyediakan tempat khusus untuk menyimpan arsip itu tadi. Pasti nanti dipakai atau dipergunakan
pasti. Oke. Kalau memang usaha kita long term ya, Pak ya, gitu. Oke. Ya mungkin itu aja sih Pak Fahri dari saya sih. Oke, menarik banget Sobat Semanggi. Jadi tadi sudah dibedah juga oleh Pak Andi administrasi secara umum. Mungkin jika Sobat Semanggi punya pertanyaan terkait administrasi dan juga pertanyaan lain, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Di depan saya ini ada produk ya Pak Andi ya. Hitam-hitam nih Pak, Iya. manis Pak ini Pak. Tapi kan bagus ini. Ini seperti apa Pak? Boleh di-review sedikit? Oke, kalau yang di sebelah depannya Pak Fahri itu adalah printer Pak. Printer thermal untuk ngeprint lah ya. Iya. Untuk teman-teman tahu. Untuk Untuk nyetak struk struk. ya, struk Oke. ya. Struk ini ya, struk belanjaan ya, bukan struk penyakit ya Pak ya. Ya. Nah itu sistemnya thermal dan itu juga user friendly sih. Jadi tinggal colokin, install driver, udah bisa dipakai kan. Oke. Sama kayak printer-printer biasa. Nah kalau yang ini di depan saya ada scanner CG680. Nah, keunggulannya apa nih? Kalau scanner ini sudah bisa 2D atau 2 dimensi, atau kalau bahasa awamnya QR code Pak. QR code sudah bisa. Iya. Kalau di kita nyebutnya 2D atau 2 dimensi. Pemasangannya pun juga cukup mudah, tinggal colokin aja. USB Pak ya? Kabelnya, iya. Tinggal colokin aja langsung bisa dipakai. Pakai software apapun Support bisa. Support. Oke, mungkin kalau Sobat Semanggi butuh produk ini bisa dibeli di mana Pak? Boleh, kita ada beberapa outlet di beberapa kota besar di Indonesia juga. Cari aja atau searching aja namanya Hotshop. Oke. Nanti di situ teman-teman kalau mau belanja nanti tinggal disesuaikan aja kota yang terdekat yang mana. Oke. Bisa belanja online juga nggak Pak? Bisa Pak, bisa. Kita di e-commerce juga ada, namanya juga sama Hotshop. Oke. Kita juga ada website kita resmi juga. Di situ ada banyak sekali promo-promo menarik kalau rekan-rekan mau belanja dengan harga agak miring. Bisa di situ nih saya rekomendasikan di hotshop.co.id. Oke. Gitu Pak. Oke. Sobat Semanggi kalau mungkin butuh produk yang tadi disampaikan oleh Pak Andi bisa langsung cek di e-commerce dan juga kalau mau langsung visit datang langsung boleh, silakan tinggal dicari di googling ya, Body Shop ya, tinggal cari di kota terdekat Anda. Oke, saya rasa cukup untuk sesi podcast kali ini. Kita ketemu lagi di sesi podcast selanjutnya. Sukses selalu kita semua, semangat pagi.